streamingnya nanti aja. Oh, internet ini saya angel. Untuk PPT-nya sudah hadir Pak Dedi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah mendampingi. Terima kasih untuk Pak Dedi, Bu Tanti, Pak Bambang, dan Pak Awi untuk mahasiswa dan pastinya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dan bergabung secara online ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk pertemuan yang ketiga ini kita membahas materi tentang fungsi, peran, dan keterampilan manajemen. Untuk tujuan pembelajaran mahasiswa itu harus memahami serta mampu menjelaskan fungsi, peran, dan keterampilan manajemen ya. Kemudian di dalam tujuan pembelajaran ini pastinya nanti ya Mas Mbak semuanya akan mengetahui tentang pengertian manajer dulu. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Ini pengertian dari manajer. Jadi Mas Mbak semuanya, rekan-rekan mahasiswa mengetahui bahwa manajer itu bertanggung jawab dan pastinya juga mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi di dalam mencapai sasarannya. Kita lihat untuk job description of manager. Ya, ada apa saja Mas Mbak semuanya? Ada struktur organisasi, ya, kemudian jenis perusahaan dan faktor lainnya. Untuk faktor lainnya di sini, apakah bekerja pada organisasi laba atau nirlaba? Untuk faktor lainnya. Kemudian untuk contoh jabatan manajer. Contoh jabatan manajer ini ada tim or area leader. Kemudian setelah tim or area leader ada front line supervisor. Kemudian ada mid level manager. Kemudian department head. Kemudian ada chief of officer. Dan untuk setelah chief officer ini ada managing director.
Inilah contoh ya jabatan manajer. Mas Mbak semuanya harus memahami dari contoh jabatan manajer ini. Kemudian untuk fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen ini selalu kita bahas ya dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Fungsi manajemen ada berapa, Mas Mbak semuanya? Ada 4 ya. Apa saja? Ada planning, organizing, actuating, dan control. POAS ya. Jadi Mas Mbak semuanya di dalam fungsi manajemen ini yang harus Anda pahami bahwa fungsi manajemen ini ada 4 ya, harus selalu diingat. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling, atau kita singkat dengan POAS ya. Nah, setelah Anda mengetahui fungsi manajemen, ini nanti akan dijabarkan ya. Perencanaan itu apa, pengorganisasian itu apa, pengarahan dan pengendalian. Jadi Mas Mbak semuanya diharapkan memahami fungsi manajemen ini ya. Untuk planning, perencanaan. Planning adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Manajer harus merencanakan apa yang ingin mereka capai dan mengembangkan tindakan spesifik untuk mencapai tujuan tersebut. Ini planning, perencanaan. Untuk penentuan strategi, kebijakan, proyek, ya, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai standar yang dibutuhkan. Ya, ini untuk planning, Mas Mbak semuanya. Setelah planning ada apa? Nah, setelah planning tadi apa, Mas Mbak semuanya? Organisasi, pengorganisasian, ya. Fungsi perencanaan adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki perusahaan agar bisa menjalankan rencana, ya, agar bisa menjalankan rencana-rencana yang diputuskan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Ini fungsi perencanaan, ya, yaitu mencari tahu berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan tugas, menentukan bagaimana alur kerja, siapa, ya, lakukan apa, dan pastinya menempatkan orang-orang yang tepat dalam menyelesaikan tugas-tugas perusahaan dan pendelegasian wewenang kepada individu. Nah, ini adalah fungsi perencanaan, Mas Mbak semuanya. Setelah fungsi perencanaan itu adalah aktuatif, ya, pengarahan. Pengarahan alias fungsi pengarahan adalah upaya untuk menciptakan
suasana kerja dinamis, sehat, agar kinerja lebih efektif dan efisien. Manajer harus mengawasi, memimpin, ya, memotivasi, melatih, membina, membimbing, merekrut, dan menilai karyawan. Ini Mas Mbak semuanya, manajer sangat kompleks sekali tugasnya. Ya, selain mengawasi harus apa, Mas Mbak semuanya? Iya, oke. Kemudian setelah itu adalah controlling, pengendalian. Ya, manajer harus memantau apa yang terjadi di area mereka untuk memastikan bahwa tujuan akan terpenuhi. Jika tujuan tidak tercapai, maka tindakan korektif dapat diambil. Semakin dini tindakan korektif dilakukan, maka akan semakin mudah untuk memperbaikinya. Ya. Nah, ini silakan Anda lihat dulu, Anda baca, Mas Mbak semuanya tentang peran manajemen. Nah, ya, peran manajemen ini ada interpersonal roles, kemudian ada decisional role dan informational roles. Untuk interpersonal roles ini ada figur, ada leader, ada leader. Kemudian untuk decisional roles ini ada negotiator, kemudian resource allocator, ya, kemudian disturbance handler dan entrepreneur. Sedangkan untuk informational role ada apa saja? Ada monitor, ada disseminator, dan ada spokesperson. Nah, ini bersumber pada blogspot.com, ya, tahun 2017. Jadi nanti Mas Mbak semuanya akan mengetahui, ya, pengertian dari keseluruhan, ya, dari figur sampai ke interpersonal role, kemudian decisional dan informasional. Ini nanti akan semua Anda pahami. Untuk interpersonal roles, sosok, figur, ya, manajemen biasanya melakukan hal-hal seremonial. Seperti apa? Menghadiri acara potong bintang, kemudian menandatangani dokumen, ya, menyambut tamu perusahaan, dan menjadi tuan rumah. Untuk pemimpin, leader, manajer bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen atau organisasi, menyeleksi dan melatih karyawan, ya, serta mengelola kinerja dan memotivasi karyawannya. Ini pemimpin. Jadi pastinya seorang pemimpin, ya, di mana itu harus selalu melatih karyawannya, mengelola kinerjanya dan memberikan motivasi karyawan. Ya.
karyawan itu sangat senang kalau dimotivasi. Ya. Kemudian penghubung. Manajer itu harus membangun, menjaga komunikasi dengan kontak internal perusahaan maupun kontak eksternal perusahaan. Kemudian untuk informational role ada pemantau. Seorang manajer itu juga memantau tim yang dipimpinnya, baik dari segi produktivitas, kinerja, maupun kenyamanan kerja anggota timnya. Ya, dari segi produktivitasnya, ya, meningkat atau menurun. Kemudian kinerja, ya, dan pastinya kenyamanan kerja, ya, karena kita bekerja pastinya harus nyaman. Kemudian menyebarkan informasi melalui telepon, memo, dalam rapat atau laporan kepada bawahannya mengenai informasi dan keputusan yang telah diambil. Kemudian juru bicara. Manajer itu juga berperan sebagai juru bicara yang meneruskan informasi tentang organisasinya dan tujuan organisasinya ke pihak luar. Kemudian selanjutnya adalah decisional role. Wirausahawan. Manajer harus merencanakan masa depan organisasinya, membuat proyek perbaikan serta meningkatkan kualitas dan produktivitasnya. Jadi wirausahawan ini pastinya Mas semuanya dari merencanakan masa depan organisasinya, ya, proyek perbaikan, dan pastinya kaitannya tentang kualitas dan produktivitas. Kualitas semakin baik, produktivitas semakin meningkat, betul, ya. Kemudian pemecahan masalah. Jika terjadi konflik, ya, di antara anggota timnya, manajer itu harus menjadi penengah, ya, dan mencari alternatif strategi untuk menyelesaikan konflik tersebut, ya. Jadi apabila ada masalah di dalam organisasi, maka di sini Mas Mbak semua, manajer itu harus menjadi penengahnya, ya, harus menjadi penengahnya. Kemudian pembagi sumber daya. Manajer berperan sebagai pembagi sumber daya, yaitu menentukan di mana sumber daya tersebut harus dialokasikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, ya. Jadi pastinya untuk pembagi sumber daya ini, sumber daya manusia, nah itu harus disesuaikan dengan kaitannya tentang keahliannya, seperti itu, ya. Jadi Mas Mbak semuanya, untuk pembagian sumber daya ini pastinya harus sesuai dengan keahlian. Kemudian untuk negosiator. Manajer adalah seorang negosiator yang berpartisipasi atau mengambil bagian
dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaan. Ya, inilah untuk decisional role. Kita akan mengetahui tentang keterampilan manajemen, yaitu untuk konseptual, mampu melihat gambaran besar suatu situasi, ya. Kemampuan menyampaikan ide, menciptakan visi, dan merencanakan masa depan. Kemudian untuk teknis ini memiliki pengetahuan khusus atau memiliki keahlian khusus. Jadi pastinya di dalam organisasi itu kaitannya tentang teknis ini, di mana anggota tersebut pastinya ada, ya, kaitannya tentang keahlian khususnya. Kemudian keterampilan mengelola sumber daya manusia, mampu bekerja dengan baik dengan orang lain, ya. Jadi di dalam keterampilan mengelola sumber daya manusia ini harus mampu bekerja dengan baik dengan orang lain juga baik, secara individu maupun kerjasama dalam kelompok, ya. Jadi mas mbak semuanya, inilah di dalam keterampilan manajemen yang pastinya dari konseptual, teknis, keterampilan mengelola sumber daya manusia. Nah, di sini Anda nanti akan mengetahui dari keterampilan manajerial optimal berdasarkan level hierarkinya tadi, ya. Ada teknis, ada manusia, dan konseptual. Nah, untuk manajemen puncak ini untuk teknisnya adalah 18,6%. Untuk sumber daya manusianya tadi 33%. Konseptual 48,4%. Nah, kemudian manajemen menengah. Untuk teknis ini 32,3%. Manusia 41,3%. Konseptual 26,4%. Untuk manajemen lini pertama, ya, lini pertama itu yang teknisnya 54,6%, manusia 31,1%, dan konseptual 14,1%. Dari ini mas mbak semuanya bisa membedakan, ya, berdasarkan level hierarkinya, ya. Kemudian kita lihat untuk organisasi non-profit. Nah, peran manajer dan supervisor adalah organisasi nirlaba. Sebagai besar sangat mirip dengan peran manajer atau supervisor pada organisasi profit. Maka terdapat dua tantangan tambahan untuk manajer dan supervisor dalam organisasi nirlaba. Manajer itu mengatur dan membawahi tenaga sukarelawan. Dibutuhkan keterampilan manajemen yang berbeda untuk memanfaatkan dan mengenali kontribusi para sukarelawan tentang waktu, energi, dan kinerja tugasnya. Kemudian pendanaan dalam nirlaba berasal dari sumber yang sangat berbeda dengan perusahaan profit. Manajer, ya,
manajer itu pastinya perlu memiliki keterampilan khusus untuk memperoleh dana serta kemampuan untuk membangun hubungan dengan pemerintah atau kelompok pendanaan, ya. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen di masing-masing cabang. Terima kasih untuk Pak Dedi, Bu Tanti, Pak Bambang dan Pak Awi. Silakan untuk perkuliahan bisa dilanjutkan di kampus masing-masing, dan terima kasih atas perhatiannya para rekan-rekan mahasiswa. Untuk perkuliahan hari ini saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti Oliva. Oke.